Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya mau memberikan materi tambahan ya mengenai materi tadi itu ada yang kurang, ada yang ketinggalan juga. Jadi kita ada materi DHCP menggunakan switch, lalu ada DHCP client ini untuk perangkat laptop dan komputer ya. Jadi kita sebagai klien itu gimana? Yang selanjutnya itu ada IoT server. Jadi bagaimana kan tadi kalau IoT itu kita pakai home gateway, kali ini kita menggunakan server. Selanjutnya itu ada cabling juga ya. Nah, apa sih bedanya switch sama access point tadi? Pertama tuh access point itu sudah jelas menggunakan wireless atau tanpa kabel. Dan yang kedua access point yang apa namanya APPT ini, dia tuh tidak memiliki logical space atau dia tidak tahu uh, IP berapa ada di interface berapa. Misalkan di switch ini kita munculkan saja ya di option preference, lalu kita always show, terus kita silang. Nah, kalau di switch dia tahu nih fast ethernet 01 ini punya IP berapa, sedangkan access point karena dia portnya cuma satu juga, jadi dia mengirimkan semua paket ke perangkat yang terhubung dengan access point. Jadi itu bedanya access point dengan switch. Oke, di sini kita bisa menggunakan router. Kita akan langsung konfigurasi aja ya routernya. Konfigurasi DHCP-nya itu sama kayak tadi. Ini kita enter aja, kita enable conft, lalu kita masuk ke IP DHCP full test. Terserah. Kita masukkan networknya 255.250, ini tuh /24 ya. Lalu kita masukkan defaultnya. Ini kita masukkan 1. Oke, kita exit saja. Lalu kita masuk ke in gig berapa? Gig 00. Oke, komannya sama kayak tadi di kelas ya, di lab. Lalu ini kita no shutdown, lalu exit, lalu IP DHCP exclude 192.168.1.1. Nah, ini tuh kita sudah konfigurasi. Nah, ini tuh udah terhubung. Nah, selanjutnya itu kita setting, kita hubungkan saja PC ini ke switch, yaitu pakai kabel kabel straight. Untuk tipe switch itu terserah ya, selama dia punya port fast ethernet dengan kepalanya RJ45 ini ya. Nah, ini dia akan kuning-kuning ini tuh dia lagi loading ya teman-teman. Kalian percepat saja tombol di kiri ini. Nah, selanjutnya untuk setting DHCP itu kalian ke desktop, IP configuration, kita ubah ke DHCP. Nah, ini tuh tandanya kalian sudah berhasil, DHCP request successful. Dia sudah berhasil, kalian ubah semua PC ke DHCP. Oke, seperti itu. Nah, ini udah berhasil semua. Nah, bedanya kalau yang PC ini dengan switch ini dia tuh pakai kabel. Sedangkan access point kalian tuh nggak pakai kabel dan kalian harus ubah setiap perangkat itu menjadi wireless ya. Yang tadinya fast ethernet kalian ubah menjadi wireless. Materi selanjutnya itu adalah DHCP dengan switch sudah. Pakai switch, cabling pakai switch sudah. Lalu ada DHCP client sudah. Nah, selanjutnya ini kita ada selanjutnya ini kita ada konfigurasi menggunakan IoT. Kan tadi kalian IoT itu pakai home gateway ya. Nah, kalian ini tadi menggunakan home gateway. Nah, selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana caranya menggunakan server. Caranya itu mudah. Kalian tinggal cari end device. Lalu di sini ada server. Kalian klik servernya.
Nah, kita ke bagian service. Di servernya kalian buka, lalu ada service. Ini HTTP dan HTTPS itu kalian nyalakan, lalu kalian ke IoT, kalian on. Nah, sudah. Kalau sudah, kalian hubungkan perangkat ini. Oke, ini karena kabelnya sudah habis ya. Kita ganti dulu kabelnya. Cara ganti itu switchnya kita matikan, lalu kita tambahkan satu CFE. Oke, ini kita nyalakan lagi. Kita percepat. Nah, selanjutnya kita hubungkan dengan kabel straight 61 ke 0. Oke, ini langsung bisa dipercepat saja. Nah, selanjutnya ini kalian ke bagian desktop, IP configuration, kalian setting DHCP. Dah, ini sudah dapat. Nah, selanjutnya kalian ke desktop, ini kalian silang lagi, kalian ke web browser. Nah, ini kalian ketik halaman websitenya. Nah, ini tuh bagian registration server login. Ini kalian klik sign up. Kalian tulis admin. Lalu kalian create. Nah, ini kalau udah, kalian bakal ke home. Nah, selanjutnya kalian tinggal setting salah satu device-nya. Salah satu ini setting alat apa? IoT-nya. Kita contohnya buat home aja ya. Ini kita pakai pintu sebagai contoh dan kipas. Pintu ini kita ganti nama. Jadi kipas. Ini pintu apa kipas tadi ya? Pintu. IoT-nya kita ganti ke pintu. Kita tutup. Selanjutnya ini juga config-nya kita ganti ke kipas. Oke, yang kalian mau lakukan yang pertama tuh pastikan ini itu masih ada portnya lah. Nah, ini kalian tambah 1 2 3. Nah, untuk menghubungkan perangkat IoT itu sebenarnya nggak harus wireless ya teman-teman. Jadi kalian bisa menggunakan kabel, juga. Saya nyala ya. Oke. Kok nggak nyala ya? Oke, mungkin biar cepat kita pakai wireless saja. Kita tambahkan access point. Oke, kita ada IO config. Kita lanjut ke physical config, ke wireless. Nah, ini kita ganti nama ke default. Sini juga wirelessnya kita ganti nama ke default. Ini kita hapus dulu yang ini. Oke, ini pastikan semua udah terhubung. Nah, tadi kan di IoT ini, jika kalian menggunakan home gateway itu langsung saja kalian config di sini kan, langsung home gateway. Nah, kali ini kita menggunakan remote server. Yaitu kita masukkan IP servernya. Tadi username admin, passwordnya juga admin. Nah, kalau ini tuh tandanya dia udah terkoneksi. Kita lakukan juga ke yang kipas.
remote 192.168.1.5 dengan username admin, passwordnya admin. Kalian connect. Oke, jadi sekarang nih kita bisa melakukan IoT monitor. Kita untuk melakukan IoT itu nggak harus lewat smartphone juga, kita bisa melakukan lewat laptop, PC, dan smartphone, atau bisa juga lewat server sih. Nah, ini kita ganti ke 192.168.1.5 login. Nah, sini sudah ada 2 pintu. Ini bisa kalian ubah statusnya ke lock. Dia akan lock seperti itu. Unlock. Oke, nah, di sini tuh kalian juga bisa nambahin end device lagi buat home ya. Misalkan lampu. Kita ke config, kita terus lampu. Lalu kita ke mode server, kita masukkan IP komputernya. Kalian connect. Oke, ini wirelessnya belum ganti ya. Oke, itu kalau belum connect pastikan dia udah terhubung ke access point-nya ya. Nah, baru kalian setting global. Ini kalian connect. Nah, ini sudah terkoneksi dia. Lalu kalian bisa mengutak-atik rules-nya. Seperti itu. Itu aja mungkin untuk materi tambahannya. Akan saya ulangi ya. Biasanya ini bagian username dan password ini kalian setting di server atau di komputer. Kalian ke web browser, kalian masukin alamat servernya. Aduh, mana deh? Nah, ini kalian masukin alamat servernya itu 192.168.1.5. Nah, di sini ada tulisan don't have an IoT account. Kalian klik sign up now. Kalian klik sign up. Nah, baru di sini kalian bikin baru. Misalnya contoh 1. Nah, kenapa di sini kosong? Karena ketiga perangkat ini tuh login sebagai username admin dan password admin. Kalau kalian login sebagai admin dan password admin, maka akan muncul perangkatnya. Nah, dia akan muncul tuh perangkatnya. Seperti itu. Oke, mudah ya. Kalau ada yang bingung, langsung ditanyakan saja di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam.